Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan preview pertandingan AS Roma melawan Inter. Buat Inter ini adalah masalah konsistensi, di mana pemain Federico Di Marco, Barella, Marcus Thuram, bahkan beberapa pemain Saka, Kolju itu harus berhasil meningkatkan konsistensinya seperti di pertemuan pertama di Minggu SP Meazza dengan kemenangan 0-1. Sedangkan bagi Roma, bahwa kemenangan 3 beruntun itu harus diperjelas melawan Inter. Maka Daniel De Rossi memberlakukan argumen tentang memenuhi kotak penalti untuk memperbesar kemungkinan gol, kemungkinan kesempatan menyerang lebih banyak. Jadi kemungkinan untuk sebuah serangan Roma dimulai dari bawah dan langsung cepatnya masuk ke wilayah pertahanan Inter itu tidak hanya isapan jempol, pasti akan dilakukan. Entah bagaimana proses dan bagaimana caranya, itu kan jadi sebuah rahasia masing-masing. Nah, hal itu kan akan diperjelaskan dengan bagaimana mental kedua tim. Roma dengan kondisi pasca Mourinho ini cukup bagus, Inter dengan pasca menduduki puncak klasifika tuh akan membuat kampanye dia di Serie A untuk tetap bertahan bagus. Salah satunya adalah memenangkan laga melawan Roma. Cara hitung kekuatan tim ya, Inter jauh di atas Roma. Dia mempunyai kekuatan di dua lapisan. Roma mungkin masih meraba lapisannya, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Inter secara permainan sedikit punya perdebatan menarik dengan benar-benar kuatkah mereka bermain dengan beberapa formasi berbeda. Kadang-kadang Simone Inzaghi memakai beberapa formasi dan sering gagal, sedangkan Roma memainkan beberapa formasi dalam 3 pertandingan terakhir itu selalu dimenang. Tetapi ya, pertanyaan besarnya adalah seorang De Rossi apakah benar-benar bisa memanfaatkan kepercayaan diri Roma dan pemain yang masuk setelah bursa transfer kedua ini benar-benar bisa menguntungkan. Untuk di Serie A, beberapa pembeliannya kalau dilihat secara nama besar pemain, kekuatannya terakhir dalam timnya selalu ya cukup besar untuk Roma menghadang Inter itu dengan kekuatan baru ya cukup besar, dan sedikit mengurangi perbedaan jauh dari kedua tim. Yang jelas ya, dalam menjaga keseimbangan itu yang paling penting adalah bagaimana menjaga konsistensi dari kedua tim, karena konsistensi permainan akan memberikan pemahaman bahwa secara kualitas tidak begitu jauh dan melainkan seimbang. Misalnya Roma konsisten dalam memanfaatkan pemain mudanya atau memanfaatkan pemain yang ada di skuadnya untuk benar-benar efektif, dan Inter lebih memanfaatkan kualitas pemain yang benar-benar tinggi untuk
kemenangan tim. Ya itu yang menjadi perdebatan nanti. Dan pertandingan nanti akan mungkin cukup sulit buat kedua tim untuk benar-benar langsung panas. Roma ya memang terkenal cukup diesel, Inter sedikit diesel. Butuh sebuah serangan pertama yang benar-benar membahayakan. Inter juga membutuhkan itu. Bagaimana benar-benar, apakah menit pertama benar-benar bisa konsisten, itu jadi penting bagi Roma. Karena ya 3 lawan pertama adalah kualitasnya cukup di bawah Roma, dan sekarang mereka harus berada di secara pemain kualitasnya di atas, secara performa ya di atas. Ya ini adalah sebuah step yang paling penting untuk Roma untuk menunjukkan konsistensinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik saran terus di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi. Dan terima kasih.